마주 앉은 걸로 만족. 잘 부탁합니다, 홍 작가님. 왜 또 거짓말이 되는 건데? 온우주 대체 뭐냐고. 찾았다. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 4, Markyu, mari kita review. Woo-ju tak sengaja mendengar jika gaji juniornya sebagai asisten malah lebih besar dari Woo-ju. Dan bahkan semua orang kini selalu memuji si orang baru itu. Setelah pengumuman itu, Ki-baek galau sendiri apakah tindakannya sudah tepat atau tidak. Ki-baek kini mau tak mau pindah lagi ke rumah keluarganya. Dan ternyata Woo-ju adalah anak dari induk semangnya dan tinggal di lantai bawah. Setelah sama-sama terkejut, keduanya lalu berbincang. Kini tinggal 3 bersaudara yang tersisa di rumah. Sungguh suasana canggung sekali karena kehadiran Ki-baek di sana. Ki-baek lalu mencari-cari peluang pekerjaan untuknya, namun semuanya mentok karena dirinya yang kini blak-blakan. Tak lama ada seorang anak yang meminta untuk diajari menaiki sepeda. Anak itu adalah anak yang ada di rumah Woo-ju. Demi acaranya, Woo-ju rela menemui Kim Jung-hoon. Tapi Jung-hoon terus membahas masa lalu keduanya hingga Woo-ju pun emosi. Namun begitu, Kim Jung-hoon resmi bergabung dengan acara Woo-ju. Lalu tak lama datang seorang artis yang lain yang langsung marah-marah karena dirinya tak ikut di casting. Kim Jung-hoon datang dan memberikan sedikit pelajaran pada teman satu agensinya itu. Ki-baek diajak temannya untuk bertemu dengan idola Ki-baek dulu, yaitu seorang mantan pembawa berita yang keren. Namun hidupnya kini tampak berubah. Tak seperti dahulu, ia malah menjadi pembawa acara di acara kecil dengan baju yang begitu mencolok. Namun terlihat bahagia. Untuk merayakan terbentuknya acara, Tim dan Kim Jung-hoon makan bersama. Woo-ju ogah-ogahan untuk ikut. Si junior memiliki insting yang kuat. Ia bisa merasakan suasana antara Jung-hoon dan Woo-ju yang berbeda. Karena satu tujuan pulang, Ki-baek dan Woo-ju kembali bertemu. Akhirnya keduanya berbincang lagi sambil minum miras dan sedikit curhat. Ki-baek baru menyadari jika ia kini bisa berbohong lagi. Saklarnya sudah non-aktif lagi. Jadi sebenarnya ada apa dengan Woo-ju? Sedangkan di tempat lain, Woo-ju dan tim masih berusaha membujuk agar bisa diizinkan untuk syuting di daerah perkebunan. Ki-baek lalu mendapat tawaran pekerjaan atas rekomendasi dari idolanya tadi dengan bayaran 4 kali lipat. Tergiur dengan besarnya jumlah bayaran, namun ia mendapat kenyataan jika disuruh mengajar seorang anak kecil kaya raya yang begitu jahil dan sulit diatur. Ki-baek mencoba menahan emosi, namun tak lama anak itu malah membuatnya bersin. Ki-baek pun sudah menemukan saklarnya. Ia segera pergi menemui dokternya yang sedang libur kerja itu. Saklarnya adalah bersin, dan untuk mematikannya, Ki-baek masih belum tahu caranya. Semua orang sudah pesimis akan keberhasilan acara baru Woo-ju, karena tak ada yang spesial dengan acara itu. Entah mengapa, junior Woo-ju itu tampaknya bukanlah orang yang menyebalkan. Ia justru memberikan semangat pada tim untuk tetap mempercayai Woo-ju. Woo-ju juga menyadari jika acaranya tidak ada yang spesial. Hingga ia pun gabut membaca buku pemberian Ki-baek yang ternyata berisi kata-kata bijak Ki-baek. Dan tiba-tiba saja Woo-ju mendapatkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Woo-ju segera pergi mencari Ki-baek. Dan ternyata Ki-baek pun sedang mencari Woo-ju. Namun ponselnya Ki-baek mati. Jadilah ia berlari mencari keberadaan Woo-ju. Sebelumnya, Ki-baek baru menyadari kata-kata dari dokter yang mengatakan jika ia harus mengingat kembali kejadian saat tersetrum. Sesuatu yang kuat yang mungkin terukir di otaknya. Dan tiba-tiba saja, Ki-baek teringat semua kejadian yang berkaitan dengan Woo-ju. Saklarnya mati ketika dadanya disentuh Woo-ju. Kembali ke adegan mencari 2 orang ini. Mereka akhirnya bertemu di atap. Berebut mengungkapkan maksud tujuan mencari keberadaan masing-masing. Hingga tak sengaja Woo-ju malah seolah sedang menghina Ki-baek yang kini pengangguran. Ki-baek pun jadi baper dan kesal.
Sedangkan di bawah sana, sungguh kejadian yang aneh. Dari barang satu ke barang lain, tampak seolah berhubungan seperti efek domino, hingga menyebabkan kecelakaan dan mati listrik. Dan dengan gelap-gelapan begitu, Quebec meraih tangan Woo dan meletakkan di tangannya. Hingga esok hari pun tiba, syuting dimulai, semua sibuk dengan tugasnya masing-masing. Jung Hoon sebagai MC pun sudah hadir, namun ia malah menemukan Woo yang sedang menunggu dan tersenyum manis dengan kedatangan Quebec. Dan episode 4 pun berakhir di situ.